Proses pelantikan Jero Wacik sebagai anggota DPR terpilih tidak akan terganggu dengan status tersangka yang kini disandangnya. Komisi Pemilihan Umum menegaskan proses pelantikan akan berlangsung selama Jero belum menyatakan mundur dari jabatannya. Status tersangka yang disandang Jero Wacik tidak membatalkan proses pelantikannya sebagai anggota DPR 1 Oktober mendatang. Sejumlah hal yang bisa membatalkan pelantikan seorang caleg terpilih, salah satunya adalah menyampaikan surat pengunduran diri. Kalau sudah ada putusan pengadilan terkait dengan pidana ini bersifat inkrah dengan ancaman yang 5 tahun atau lebih. Seorang Jero Wacik belum ada kan hal. Tersangka kasus korupsi di Kementerian ESDM, Jero Wacik akan dilantik sebagai anggota DPR 1 Oktober mendatang. Muncul kekhawatiran proses penyidikan KPK akan terhambat dengan pasal terkait pemeriksaan anggota DPR yang ada dalam Undang-Undang MD3. Dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3 disebutkan pemeriksaan anggota harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan. Namun Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto menilai aturan itu tidak akan menghalangi proses pemeriksaan Jero Wacik. Kami tetap berpendapat bahwa ada atau tidak ada Undang-Undang MD3, maka bila diperlukan pada saatnya nanti, maka KPK bisa menggunakan kewenangannya tanpa harus menunggu rekomendasi dari Dewan Kehormatan di DPR. Pro kontra pun menyeruak di antara pengamat hukum. Ada yang menyatakan MD3 tidak menghalangi proses penanganan kasus korupsi. Namun ada pula yang menilai KPK harus tunduk pada Undang-Undang MD3 jika Jero jadi dilantik sebagai anggota dewan. Jadinya tidak ada lagi hambatan bagi seorang anggota dewan yang akan ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ini kan tindak pidana korupsi yang extraordinary crime. Ya kalau itu adalah sesuatu yang ketentuan yang berlaku termasuk bagi KPK ya harus dengan izin. Jero sendiri belum dilantik anggota DPR. Bukan, belum. Sebelumnya Jero Wacik ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Jero sebagai Menteri ESDM dituduh memeras dan menggelar kegiatan fiktif untuk menambah tambahan biaya operasional menteri. Akibat aksinya KPK menyatakan negara dirugikan hingga 9 miliar rupiah lebih. Tim Liputan Metro TV. Ya, tambah lagi nih.